Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, cerita kali ini memperlihatkan perubahan baru Luffy dalam variasi mode Gear 5. Sebelumnya, mode Jin Luffy yang sudah di tahap sempurna sudah mencapai batasnya, sehingga Luffy pun kembali ke dalam mode normal Gear 5. Para klon Jin Luffy juga semuanya sudah dimusnahkan oleh Im Sama. Nah, kini diperlihatkan bahwa Luffy menggunakan suatu variasi perubahan baru lagi dalam mode Gear 5 yang dia miliki, yang mana modenya kali ini terlihat lebih kuat daripada mode Jin Gear 5 sebelumnya. Selain Im Sama, di sana juga ada monster api hitam Omen milik Im Sama yang sudah diperkuat dengan energi iblis yang sangat besar. Jadi, selagi Luffy, Loki, dan Ragnar melawan Im Sama yang asli, Jinbei, Brook, Franky, dan Usopp harus melawan monster api hitam Omen tersebut. Di pulau lain juga pertempuran berjalan dengan semakin rumit, baik itu pertempuran di pulau Hachinosu maupun pertempuran di pulau-pulau sekutu milik pasukan revolusi. Mari kita bahas semuanya secara detail mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan melawan Im Sama setelah Luffy tidak lagi memakai mode Jin Gear 5. Mode Jin Gear 5 Luffy sudah mencapai batasnya, dan para klon Jin yang dia ciptakan juga sudah dilenyapkan oleh Im Sama semuanya. Jadi saat ini posisinya adalah Luffy dalam mode Gear 5 biasa, Loki dalam mode Fozuan Nidok, dan Ragnar dalam mode Tupai Ratatosker. Mereka bertiga sedang menghadapi sang pemimpin pemerintah dunia itu bersama-sama. Nah, sedangkan untuk Jinbei, Brook, Franky, dan Usopp, mereka fokus melawan monster api hitam Omen ciptaan Im Sama yang sudah diperkuat dengan energi iblis yang sangat besar. Luffy melancarkan pukulan-pukulan beruntun ke arah Im Sama, tapi Im Sama bisa menangkis itu semua dengan relatif cukup mudah. Ragnar pun menciptakan balok-balok es besar di udara, lalu balok es tersebut berputar dan melesat ke arah Im Sama juga. Dengan gesit, Im Sama langsung melayang untuk segera menghindar. Ketika Im Sama menghindar, Loki menyemburkan energi petir dari dalam mulutnya. Im Sama pun dengan refleks yang luar biasa menghindar lagi, sehingga serangan energi petir tersebut pun tidak berhasil mengenainya. Namun, Luffy menangkap energi petir besar dari Loki itu dan melemparkannya ke arah Im Sama. Ini adalah combo yang sangat bagus karena serangan petir Loki yang tadi meleset kini diambil oleh Luffy dan dilesatkan lagi ke arah Im Sama. Tapi sayangnya Im Sama bergerak dengan cepat untuk membelas serangan itu memakai Bisento yang diperkuat dengan energi iblis besar. Setelah itu, Im Sama melancarkan serangan balasan yang berhasil mengenai Luffy, Loki, dan juga Ragnar sekaligus. Mereka semua terhempas, tapi Loki yang sedang berada dalam mode Fozuan Nidok hanya sedikit terdorong ke belakang saja, mengingat ukuran tubuhnya memang terbilang sangat besar. Dia pun maju lagi untuk menyerang Im Sama dengan melapisi kepala naganya memakai energi petir dan juga haki. Namun, Im Sama bisa menangkal serangan Loki memakai energi iblis dan juga Hoshoku haki yang berkali-kali lipat lebih kuat dibanding sang pangeran Elbaf itu. Jadi, serangan berupa sundulan atau tandukan dari kepala Nidok Loki itu bisa Im Sama tahan. Kemudian Im Sama menciptakan tangan besar dari api hitam Omen, lalu menangkap tanduk naga Loki dan membanting tubuhnya di tempat itu. Aksi dari Im Sama ini menghasilkan guncangan besar di Elbaf dan juga menghancurkan banyak pohon di area sekitar. Setelah dibanting barusan, Loki pun berubah kembali ke dalam mode raksasa biasa. Loki berkata benar-benar sulit untuk melawan sang musuh itu. Ragnar mendekati Loki dan bertanya bagaimana kondisi tubuhnya sekarang, mengingat luka Loki dari serangan sebelumnya masih belum 100% pulih. Ragnar tidak bisa berbicara dalam bahasa manusia, tapi Loki dapat memahami maksud dari perkataan sang tupai itu. Loki pun menjawab tubuhnya memang masih merasa sakit, namun dia sama sekali tidak mau mencari-cari alasan. Dia tetap ingin memaksakan diri untuk terus bertarung di sana. Ragnar pun segera kembali ke dalam mode palu dan digenggam oleh Loki. Loki berkata, "Mari kita mengamuk sekali lagi." Loki melompat tinggi untuk menyerang Im Sama yang terbang di udara, yang mana Im Sama mampu mengatasi serangan-serangannya dengan memakai Bisento. Di tengah saling serang mereka, tak jauh dari sana terpancar aura yang sangat kuat. Rupanya Luffy kini mencoba mode baru lagi dengan kekuatan Gear 5. Bila sebelumnya dia mencoba mode Jin, kali ini dia mencoba semacam mode prajurit. Ketika memasuki mode prajurit, ukuran tubuh Luffy menjadi hampir sebesar raksasa, lalu dia pun memakai semacam armor yang keren. Pada tangan kirinya ada sebuah
sebuah perisai dan di punggungnya terdapat sebilah pedang. Bisa dibilang penampilan Luffy dalam mode prajurit ini mirip seperti penampilan Dewa Nika generasi pertama. Luffy tidak bisa menggunakan pedang, jadi mungkin pedang tersebut hanya akan menjadi pajangan saja, atau bisa jadi nanti dia akan memakainya dengan cara yang unik. Loki pun bertanya-tanya bentuk perubahan apa lagi yang sedang dipakai oleh si topi jerami itu. Luffy mulai beraksi dalam mode barunya. Dia melempar perisai ke arah Im Sama, di mana perisai ini bergerak dengan sangat cepat, kuat, dan juga memancarkan energi matahari. Im Sama menghindar, tapi perisai tersebut bergerak mengikutinya di sana. Luffy pun tertawa dan berkata, jangan pikir hanya Im Sama saja yang memiliki serangan yang bisa mengejar lawan. Jadi, skill melempar perisai dalam mode prajurit Gear 5 ini merupakan teknik sure hit alias pasti kena. Mekanismenya hampir sama dengan pedang stigma milik Im Sama, yang mana serangan tersebut akan terus mengejar target sampai berhasil kena. Berhubung perisai dari Luffy itu terus mengejar, Im Sama pun memakai energi iblis besar untuk mementalkannya. Luffy lalu menangkap perisai tersebut dan melompat mendekati Im Sama. Dia memegang perisai dengan dua tangan lalu menyerang sang pemimpin pemerintah dunia itu sampai terpental jauh. Luffy pun terus bergerak mengejar dan melancarkan serangan-serangan susulan. Im Sama segera membalas dengan serangan gelombang yang dia ciptakan dari energi iblis dan juga Hochoku Haki tingkat tinggi. Luffy pun terlempar, tapi kondisi tubuhnya masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Luffy tertawa dan berkata bahwa armor yang dia kenakan sekarang ini terbilang sangat hebat. Jadi, jika mode Jin Luffy sebelumnya memiliki keunggulan dalam aspek kekuatan mistis, maka mode prajurit yang dia gunakan sekarang memiliki keunggulan dalam aspek ketangguhan. Daya tahan tubuh Luffy mengalami peningkatan yang sangat signifikan di sana. Sementara itu, Jinbei, Brook, Franky, dan Usopp masih melawan monster omen kuat yang diciptakan oleh Im Sama. Mengapa monster ini merepotkan? Karena Im Sama menyalurkan energi iblis yang masif di sana. Jinbei pun memakai berbagai teknik karate manusia ikan dan memanipulasi air dan awan-awan yang ada di sekitar. Tapi belum ada yang benar-benar efektif untuk mengalahkan si monster api hitam omen tersebut. Kondisi Jinbei sekarang juga sedang tidak terlalu prima, karena energinya banyak terkuras saat melancarkan serangan gabungan besar bersama dengan Luffy dan Loki beberapa waktu yang lalu. Di samping Jinbei, ada Brook yang senantiasa membantu dengan tebasan-tebasan memakai pedang yang berlapis dengan energi jiwa yang dia miliki. Untuk saat ini, Brook memang lebih fokus pada serangan yang mengandalkan kekuatan energi jiwa daripada tebasan pembekuan. Sebab tubuh monster yang mereka hadapi saat ini terbuat dari api hitam omen. Teknik pembekuan Brook tidak akan berguna melawan monster api hitam dengan suhu yang sangat panas itu. Lalu Usopp masih terus mengambil posisi jarak jauh untuk bisa tetap menembak. Usopp bingung pemberian apa yang bisa berdampak kepada monster semacam itu. Sedangkan untuk Franky, dia juga bertarung dengan sangat baik memakai serangan-serangan pamungkas seperti Radical Beam. Namun Franky merasa bahwa energinya sekarang hampir habis. Dia pun segera mengeluarkan stok Super Vega Cola pemberian dari Lilith beberapa waktu yang lalu. Lilith ternyata menambahkan 3 botol sumber energi itu kepada Franky beberapa waktu yang lalu. 1 botol telah Franky pakai. Itulah energi yang sudah hampir habis saat ini. Jadi sekarang tinggal tersisa 2 botol lagi. Sang cyborg itu pun bereksperimen untuk mengonsumsi 2 botol Super Vega Cola sekaligus. Dia ingin tahu apakah tubuhnya akan mampu menampung energi sebesar itu atau tidak. Franky lalu mulai merasakan suatu sensasi. Awalnya dia khawatir jangan-jangan tubuhnya tidak mampu menampung 2 botol Super Vega Cola sekaligus. Namun rupanya tubuh Franky mampu menampung energi tersebut. Franky pun sangat bersemangat dan merasa bahwa dirinya telah menjadi semakin kuat. Dengan penuh percaya diri, Franky berkata kepada si monster omen, bersiaplah untuk dihancurkan. Berpindah ke tempat lain, pertempuran besar di Pulau Hachinosu yang masih terus berlangsung akan kembali mendapat sorotan. Di salah satu area, ada Fujitora yang lagi-lagi harus bertarung melawan Shiki. Sebelumnya, sang admiral itu terlibat dalam pertarungan 3 kubu melawan Marco dan juga Silver Medalist. Namun, Shiki tetap berambisi untuk mengejar dan menghadapinya demi membuktikan bahwa kekuatan buah iblis miliknya lebih hebat daripada Fujitora. Meski Fujitora sama sekali tidak tertarik dalam pembuktian semacam itu, tapi mau tidak mau, dia tetap harus meladeni Shiki di sana. Saat ini, melawan Shiki juga akan menjadi semakin merepotkan karena dia telah mengalami pemulihan instan berkat Seraphim Kuma beberapa waktu yang lalu. Seperti yang telah Admin Kun bahas sebelumnya, sesuai perintah dari Katarina Devon, Seraphim Kuma sudah mengeluarkan rasa sakit dari dalam tubuh Shiki, lalu memindahkan rasa sakit itu ke tubuh para bawahan musuh. Bukan hanya Shiki saja, Seraphim itu juga melakukan hal serupa kepada banyak orang kuat di pihak Kurohige. Untung saja dia tidak sempat melakukannya kepada Kurohige, Shiryu, dan juga Kuzan, karena Ben Beckman telah
setelah mengalahkan Seraphim itu terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang bahwa Shiki adalah salah satu orang yang beruntung karena sempat mendapat pemulihan instan dari kekuatan Seraphim Kuma. Shiki pun melancarkan rentetan serangan besar ke arah Fujitora menggunakan kekuatan levitasi yang dia miliki. Fujitora menangkal itu semua dengan kekuatan gravitasi. Kemudian dia memakai teknik pedang andalannya untuk menjatuhkan meteor dari langit. Aman-aman saja melakukan hal ini di area mereka sekarang, sebab Fujitora bisa merasakan tidak ada marinir di dekat sana. Shiki yang sudah bisa memakai full power karena kondisi tubuhnya telah membaik, langsung menghancurkan meteor itu dengan serangan levitasi dari jarak jauh. Shiki pun tertawa lalu berkata, meteor-meteor Fujitora tidak akan mampu mengalahkannya. Fujitora sama sekali tidak terganggu dengan kata-kata dari Shiki. Dia tetap tenang lalu mendatangkan meteor lagi. Shiki pun kembali menyerang dengan energi levitasi untuk menghancurkan meteor tersebut seperti tadi. Namun rupanya meteor kedua ini hanya pengalih perhatian dari Fujitora. Ketika Shiki fokus untuk menghancurkannya, Fujitora melancarkan serangan lain tepat ke arah Shiki. Hal tersebut pun membuat Shiki terlempar jauh dari sana. Shiki kesal dan terbang lagi ke area itu untuk melanjutkan pertarungan mereka. Shiki berkata, boleh juga strategi dari Fujitora barusan, tapi trik yang sama tidak akan mempan untuk kedua kalinya. Shiki menggerakkan banyak benda dari area sekitar, lalu membentuk semua itu menjadi seperti bola berukuran masif. Tak sampai di sana saja, ada haki yang sangat kuat yang Shiki alirkan pada benda-benda yang dibentuk menjadi bola besar itu. Shiki pun membuat serangannya melesat dengan cepat ke arah Fujitora. Fujitora mengaliri Bushisaku haki kuat pada pedangnya, lalu dia melancarkan tebasan gravitasi yang saling berpadu dengan haki tadi. Aksi dari Fujitora ini berhasil menghancurkan serangan Shiki meski memang cukup sulit. Fujitora lalu berkata, kisah epik masa lalu soal Shiki memang bukan cerita yang dilebih-lebihkan. Shiki benar-benar monster bahkan pada usia yang sudah tua seperti sekarang ini. Tak jauh dari sana ada Marco yang terpaksa harus bertarung melawan dua musuh kuat sekaligus, sebab Sanjuan Wolf juga sudah datang ke area tersebut untuk menargetkan Marco. Marco pun memanfaatkan pergerakan gesitnya untuk menghindari setiap serangan baik dari Sanjuan Wolf maupun dari Silver Medalist. Meski begitu, tetap saja ada beberapa serangan dari dua orang ini yang berhasil mengenainya di sana. Namun hal tersebut tentu bukan suatu masalah besar, mengingat Marco bisa melakukan regenerasi dengan api biru Phoenix. Marco pun berputar-putar di udara dengan cepat, lalu dia melancarkan serangan combo. Pertama diarahkan kepada Sanjuan Wolf dan kedua diarahkan kepada si Silver Medalist. Silver Medalist terpental cukup jauh, sedangkan Sanjuan Wolf hanya terdorong sedikit ke belakang mengingat ukuran tubuhnya memang sangat besar. Marco pun berkata jangan harap mereka bisa mengalahkannya walaupun mereka menang secara jumlah. Kemudian ada adegan yang cukup kocak di mana Sanjuan Wolf yang terdorong ke belakang tadi malah tidak sengaja mengacaukan pertarungan antara Fujitora melawan Shiki. Fujitora dan Shiki pun sama-sama menggunakan kekuatan mereka untuk menghempaskan sang raksasa tersebut kembali ke arah Marco. Marco terkejut lalu segera terbang menghindar. Sanjuan Wolf pun bangun lagi sambil marah-marah bersamaan dengan Silver Medalist yang kembali ke area pertarungan. Mereka berdua kini lebih intens lagi dalam melancarkan serangan kepada Marco. Tak lama berselang, Kaisar Bayangan dan Begi yang berada di dekat sana membantu Marco. Marco bisa saja menang meskipun dia hanya sendiri, tapi jika dibantu, maka tenaga Marco akan lebih banyak tersimpan mengingat pertempuran ini masih akan berjalan dengan cukup panjang. Jadi, langkah yang diambil oleh Kaisar Bayangan dan BG ini terbilang sangat tepat. Mengapa mereka berdua bisa membantu Marco padahal sebelumnya mereka melawan banyak musuh? Itu karena sebagian dari pasukan Kaisar Bayangan sudah datang ke area tersebut dan mengurus para musuh yang ada di sana. Kemudian akan diperlihatkan Sengoku di area yang berbeda. Sang mantan Fleet Admiral ini tadinya ingin menyusul Shiki agar Shiki tidak mengganggu misi Fujitora dalam memburu Kaisar Bayangan. Tapi Sengoku dihadang oleh banyak musuh, termasuk beberapa kapten aliansi yang dipulihkan oleh Seraphim Kuma. Maka Sengoku pun harus melawan mereka semua terlebih dahulu. Masih dalam mode Daibutsu, Sengoku melancarkan pukulan-pukulan kuat dengan Hoshoku Haki di sana. Dia masih menahan diri untuk tidak memakai gelombang kejut agar energinya masih banyak tersimpan. Jadi sekarang Sengoku hanya fokus pada kekuatan fisik mode Daibutsu dan juga Hoshoku Haki saja. Meski tanpa gelombang kejut, aksi Sengoku di area ini telah sukses menumbangkan sebagian besar musuh di sana. Walaupun orang-orang yang mengepungnya ada banyak, tapi mereka semua tentu bukanlah tandingannya. Di area lain, ada Ben Beckman yang sedang bertarung melawan pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige. Dan ada juga seorang kapten raksasa yang memusuhi bajak laut Akagami. Mereka berdua sedang dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi, karena kondisi tubuh keduanya sekarang telah kembali fit berkat perbuatan dari Seraphim Kuma beberapa waktu yang lalu. Tapi Ben Beckman sama sekali tidak peduli meski keduanya kembali ke dalam kondisi prima. Ben Beckman langsung menerjang ke arah kapten raksasa dan melancarkan serangan memakai senapan sebagai alat pemukul.
cool. Tentu Ben Beckman melapisi Hoshoku Haki dan juga Bushoshoku Haki di sana. Kapten raksasa itu menangkis, tapi serangan Ben Beckman sangat kuat, sehingga dia terdorong ke belakang dan merasakan dampak rasa sakit dari efek Hoshoku Haki dari Ben Beckman. Dia lalu membalas dengan menerjang dan melayangkan pukulan, tapi Ben Beckman bisa menghindari itu dengan mudah. Pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige pun mulai menyerang juga. Jadi Ben Beckman harus fokus menghindar dan menangkis serangan-serangan dua orang itu sekaligus sambil mencari momentum untuk membalas serangan mereka berdua. Ben Beckman bertarung dengan sangat tenang dan memperlihatkan keunggulan di sini. Setelah itu, di area berbeda, ada Lakiru yang bertarung melawan Barbel. Dalam duel mereka, Barbel lebih unggul. Sebagai mantan kru inti dalam kelompok bajak laut Rocks, Barbel memang terbilang sangat tangguh. Ditambah lagi, sekarang dia sudah pulih 100% karena perbuatan Seraphim Kuma juga. Di sisi lain, kondisi Lakiru sudah terluka dan kelelahan akibat berbagai pertarungan yang dia jalani sebelumnya. Dengan begitu, wajar bila Barbel lebih mendominasi dalam pertarungan ini. Lakiru sekarang hanya fokus memanfaatkan kecepatannya untuk menghindari serangan Barbel. Dia belum memiliki kesempatan untuk melancarkan balasan yang efektif. Karena meski gerakannya sangat cepat, tapi counter dari manusia ikan legendaris itu terbilang sangat berbahaya. Di area lain, ada Kizaru yang saat ini belum bertarung dengan musuh yang sebanding dengan kekuatannya. Tapi dia diserbu oleh banyak orang termasuk beberapa aliansi kuat milik bajak laut Kurohige yang baru saja pulih. Kizaru pun menahan diri dalam pertarungan melawan mereka. Karena misi utamanya di sini adalah mengincar Sans dan juga Kurohige. Atau setidaknya salah satu di antara dua Yonko itu. Kizaru menunggu momentum yang tepat untuk melancarkan serangan penghabisan kepada mereka berdua. Tentu Kizaru tidak dapat melakukan hal tersebut sekarang ini. Karena Sans dan Kurohige masih bertarung dengan baik di area tengah kota. Jika Kizaru mengganggu mereka sekarang, kedua Yonko itu akan mampu menangkis dan menghindar lalu membalas serangan Kizaru. Jadi, selagi menunggu momentum itu muncul, Kizaru bertarung santai dulu saja melawan banyak orang lain di area ini. Dia menciptakan pedang cahaya dengan teknik Amanomura Kumo. Tebasan-tebasannya sangat efektif untuk mengalahkan para musuh tanpa perlu mengeluarkan terlalu banyak energi. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, salah satu pulau sekutu pasukan evolusi akan ditampilkan. Komunitas Buccaneer telah datang ke tempat itu, karena pulau ini berpotensi diserang oleh pasukan besar milik Giberson yang dibawa oleh Uruj. Namun, Uruj dan para pasukan Giberson itu tidak melancarkan serangan ke pulau tersebut. Justru yang menyerang adalah pasukan gabungan yang terdiri dari pasukan kriminalis yang disewa oleh pihak pemerintah dunia. Selain itu, ada pula agen-agen CP0 dan juga pasukan angkatan laut. Bahkan ada kesatria suci dari keluarga Topman dalam pasukan ini. Formasi tersebut sama dengan pasukan gabungan yang sedang menyerang pulau sekutu lain yang dijaga oleh komunitas Lunaria. Bedanya, pasukan yang menyerang komunitas Lunaria dipimpin oleh kesatria suci dari keluarga Markus. Sedangkan pasukan yang menyerang komunitas Buccaneer ini dipimpin oleh kesatria suci dari keluarga Topme. Pemimpin Buccaneer merasa aneh karena yang menyerang ternyata bukan Uruj. Padahal mereka berjaga di sana karena menurut laporan, pulau itu berpotensi akan diserang oleh Uruj dan pasukan Giberson. Namun, dia tidak mau memikirkannya terlalu dalam. Sebab yang perlu dilakukan sekarang hanyalah bertarung melawan para musuh yang ada di sana. Meskipun pasukan itu bukanlah pasukan Uruj. Dia pun segera melompat lalu memukul tanah di tengah kerumunan musuh dengan kedua tangannya yang dilapisi dengan Bushoshoku Haki yang sangat kuat. Teknik ini menimbulkan goncangan besar dan membuat banyak musuh di sana terlempar dan juga tumbang. Sementara itu, kesatria suci dari keluarga Topman melihat aksi pemimpin Buccaneer dari kejauhan. Kesatria suci ini pun tersenyum, yang menandakan bahwa dia merasa tertantang untuk kembali bertarung melawan sang pemimpin Buccaneer. Mengapa dikatakan kembali bertarung? Karena dalam penyerangan di Marijois tempo hari, sempat ada momen juga di mana kedua orang ini saling bentrok satu sama lain. Berpindah ke pulau sekutu yang lain, ada Dragon yang telah mengalahkan pasukan angkatan laut di suatu markas cabang yang ada di dekat sana. Dragon yang baru saja datang bisa mengalahkan semua musuh yang ada di sana dengan sangat cepat. Dragon pun bertanya bagaimana keadaan Bella Betty sekarang ini, sebab sang komandan wanita itu sudah kelelahan akibat dua pertempuran berturut-turut. Pertama, dia melawan kelompok Black Maria, dan kedua, dia melawan pasukan marinir sebelum Dragon datang tadi. Bella Betty pun menjawab bahwa dia tidak mengalami cedera yang serius, hanya luka biasa dan kelelahan saja, sehingga dia membutuhkan sedikit istirahat. Dragon lalu menghubungi Sabo yang sekarang memegang komando di Pulau Kamabaka. Sabo pun menjelaskan kepada Dragon perkembangan pertempuran di pulau-pulau sekutu. Dia juga menceritakan bahwa tim Intel telah mengetahui jalur pergerakan dari pasukan Giberson yang dibawa oleh Uruj. Berdasarkan jalur tersebut, ada 20 sekutu yang berpotensi untuk diserang, sehingga komunitas Lunaria dan komunitas Buccaneer telah dikirim ke sana. Tapi berdasarkan laporan terbaru, pihak yang menyerang mereka ke sana
ternyata bukanlah pasukan Giberson, melainkan kelompok lain bersama dengan Angkatan Laut, agen-agen CP0 dan juga bahkan ada Ksatria Suci. Dagon pun merasa ada yang janggal dari semua ini, sehingga dia meminta Sabo untuk tetap waspada dan memantau perkembangan situasi yang terjadi. Tampaknya pasukan Uroch dan pasukan Giberson direncanakan untuk suatu penyerangan khusus yang tidak bisa diprediksi. Terakhir, pulau sekutu lain tempat Koshiro berada pun akan diperlihatkan. Pertarungan melawan Kapten Kuro dan beberapa pemimpin kelompok lain sudah memasuki babak akhir. Koshiro mampu mengalahkan semua orang itu dengan tebasan yang kuat, cepat, dan juga sangat terfokus. Dia benar-benar memperlihatkan level yang sangat berbeda di sana. Para sekutu pasukan revolusi di pulau tersebut pun sangat gembira atas kemenangan dari Koshiro. Sebab setelah para pemimpin musuh itu dikalahkan, bukan hal sulit untuk memukul mundur para anak buah mereka yang masih ada di tempat itu. Salah satu sekutu di tempat itu pun berkata, jika saja Koshiro bergerak secara aktif, maka nama Koshiro pasti akan menjadi sangat terkenal. Koshiro hanya tersenyum ramah seperti biasa dan berkata bahwa itu bukanlah jalan yang dia pilih. Dia mendedikasikan hidupnya untuk menjadi guru pedang di dojo saja dan hanya akan bergerak membantu pasukan revolusi pada saat-saat tertentu. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Taro Akun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taro Akun, Syamblus.